Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kepada adik-adik semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Insyaallah pada hari ini adalah pertemuan yang kedua di mata pelajaran akidah akhlak, dan insyaallah pada hari ini kita akan kembali membahas tentang materi yang telah Ustadz sampaikan pada pekan yang lalu, yaitu tentang kalimat thayyibah. Siapa yang ingat apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Untuk apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah diucapkan untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengucapkan kalimat thayyibah tersebut dinilai sebagai ibadah. Baik, untuk selanjutnya kita kemarin telah membahas tentang kalimat thayyibah istighfar. Apa itu kalimat istighfar? Ya, bunyinya adalah astaghfirullahal azim. Ayo, yang sudah hafal artinya? Apa arti astaghfirullahal azim? Ya, artinya adalah aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ya, kalimat istighfar ini merupakan bentuk bertaubat kepada Allah. Namun dengan istighfar saja belum cukup. Kalau kita salah atau berdosa, segera beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji tidak mengulangi lagi, dan langsung ditutup dengan perbuatan yang baik. Ya, manusia sering berbuat kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Kemudian apa yang kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Tentu harus meminta maaf kepada Allah maupun kepada manusia. Meminta maaf dengan didahului membaca istighfar harus dilakukan dengan segera, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Tidak boleh menunggu sampai datangnya hari raya Idul Fitri. Mengapa? Karena di samping kesalahan dan dosa membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Juga tidak ada yang mengetahui kapan datangnya kematian. Karena kematian akan datang tanpa kita ketahui. Untuk selanjutnya, bagaimana tata cara kita untuk meminta maaf? Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama, apabila kita bersalah kepada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah dengan membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Yang kedua, ketika kita bersalah kepada manusia, apa yang harus kita lakukan? Di samping membaca istighfar, juga kita harus bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang kita sakiti. Karena membaca istighfar ini sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan dan dosa, di samping harus dilakukan dengan segera, juga dapat dilakukan di mana saja. Artinya dilakukan setelah bersalah dan berdosa, dan tidak boleh menunggu sampai di masjid atau menunggu setelah melakukan sholat dan sejenisnya. Termasuk memaafkan kesalahan orang lain, karena memaafkan kesalahan orang lain merupakan perbuatan yang sangat mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak sedikit manusia enggan untuk memaafkan kesalahan seseorang karena rasa gengsi, malu, takut dipandang rendah dan sebagainya. Namun perlu diingat bahwa
Menjadi seorang yang pemaaf memang sulit. Namun kalau dapat melakukannya, kita menjadi orang yang hebat, berjiwa besar, dan menjadi manusia yang mampu meraih kemenangan yang sebenar-benarnya, karena dapat mengalahkan hawa nafsu. Istighfar kalimat yang sangat pendek, tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam, dan sangat indah dalam hidup kita. Umat Islam mengucapkan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim ketika umat Islam berbuat kesalahan dan dosa. Ungkapan kalimat tersebut sebagai perwujudan sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan kata lain, ucapan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim merupakan bentuk taubat seseorang. Karena astaghfirullahalazim artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha. Setiap manusia tidak dapat terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Karena kenapa? Karena setiap manusia tempatnya salah dan lupa. Setiap anak cucu Nabi Adam pasti pernah bersalah dan berdosa. Sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bertaubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Ya, untuk selanjutnya, manfaat orang yang terbiasa membaca istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya? Yang pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, maka dia akan terbiasa membaca istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Agar di dalam mengucapkan kalimat thayyibah dapat memberikan manfaat, yakni terampuni kesalahan dan dosa kita, maka kita harus memperhatikan tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengerti dan memahami makna kalimat thayyibah astaghfirullahalazim. Yang kedua yaitu meyakini hikmah mengucapkan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim. Yang tadi hikmah yang telah Ustadz sebutkan di atas tadi, berarti kita harus mempercayai apa yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terus tata cara yang ketiga adalah selalu diucapkan setiap berbuat kesalahan dan dosa. Segera untuk mengucapkan istighfar apabila kita melakukan kesalahan dan dosa. Yang keempat, membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ketika melakukan kesalahan atau dosa, segera mengucapkan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim, termasuk ketika melihat orang lain berbuat kesalahan. Dan yang terakhir, di dalam mengucapkan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim dilakukan secara ikhlas dan terus-menerus. Dalam mengamalkan mengucapkan kalimat thayyibah istighfar ini, mari kita contoh Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW setiap bangun tidur beliau mengucapkan istighfar sebanyak 70 kali. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan juga bahwa 100 kali. Padahal Rasulullah adalah manusia yang maksum. Maksum artinya
yaitu orang yang terjaga atau terhindar dari perbuatan dosa. Dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, namun begitu hebat dalam mengamalkan istighfar ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik adik-adik sekalian, mungkin demikian yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan Ustadz ingatkan, insya Allah pada pekan depan kita akan mengadakan ulangan harian yang berkaitan dengan kalimat thayyibah ini. Jadi Ustadz harap bagi siswa yang belum memahami apa yang telah Ustadz sampaikan ini, boleh diputar kembali video pembelajaran yang telah Ustadz ajarkan pada pekan yang lalu. Baik, mari sama-sama kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.